Aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, oleh Kusmadi SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Tujuan pembelajaran khusus adalah CGP dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan yang terbentuk dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan rasa empati, semangat gotong royong, dan solidaritas sosial antar peserta didik di SMA Negeri 2 Wonosobo melalui gerakan Teman Asuh. Adapun nama program kegiatan adalah Gerakan Teman Asuh atau disingkat dengan akronim GERMAS. GERMAS atau Gerakan Teman Asuh adalah program untuk menumbuh kembangkan rasa empati dan kepedulian sosial yang bertujuan mengajarkan interaksi sosial, menciptakan lingkungan positif yang saling mendukung di antara murid-murid dengan cara menyisihkan uang saku setiap seminggu sekali untuk didonasikan kepada murid-murid yang kurang mampu agar dapat meringankan beban mereka. Tujuan dari program ini adalah yang pertama, menumbuh kembangkan rasa empati, kepedulian, dan solidaritas sosial antar peserta didik. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap religius dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, membangun lingkungan yang menumbuh kembangkan interaksi sosial dan menciptakan lingkungan sekolah yang positif dan inklusif. Dan yang keempat, membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah dengan rasa nyaman, membaur dengan teman-temannya dengan perasaan diterima, dihargai, dan dikasihi. Latar belakang program: arus globalisasi yang ditandai dengan penggunaan gadget yang masif membuat peserta didik terisolasi dari realitas sosial, tumbuh sifat egosentrisme dan menempatkan perhatian serta kesejahteraan pada diri sendiri. Hal tersebut berdampak pada kurangnya perhatian terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan orang lain, melemahnya solidaritas sosial dan rasa empati terhadap sesama. Selain itu, banyak peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan uluran bantuan agar dapat kembali bersekolah dengan rasa nyaman, membaur dengan teman-temannya dengan perasaan diterima, dihargai, dan dikasihi. Alasan memilih program tersebut adalah menumbuh kembangkan rasa empati dan kepedulian sosial di kalangan murid-murid sangat penting karena yang pertama, mengajarkan kesadaran sosial dan keterampilan berinteraksi sosial. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung. Yang ketiga, mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain. Yang keempat, memperbaiki hubungan antar teman dan mengurangi konflik. Dan yang kelima, mengelola emosi yang lebih positif dan meningkatkan harga diri siswa. Selanjutnya, menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dalam alur Bagja. Dan berikut ini kami sajikan tabel alur Bagja pada tahap buat pertanyaan yang sebelumnya sudah kami sampaikan pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3. Berikut ini kami sajikan dokumentasi aksi nyata pada tahap B atau buat pertanyaan. Hal yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dengan topik urgensi menumbuh kembangkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam diri murid-murid. Selanjutnya, menggali informasi dari murid-murid tentang kegiatan yang dapat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial untuk membentuk lingkungan yang positif dan lingkungan yang mampu memfasilitasi keterampilan berinteraksi sosial. Dan yang ketiga adalah diskusi dengan perwakilan OSIS dan MPK, merancang suatu kegiatan yang berdampak positif pada penumbuhan sikap empati dan kepedulian sosial. Refleksi pada tahapan B atau tahap buat pertanyaan. Facts atau peristiwa. Penggunaan gadget yang masif di kalangan murid-murid SMA Negeri 2 Wonosobo membuat mereka kurang fokus dalam belajar, terisolasi dari realitas sosial, tumbuh sifat egosentrisme dan cenderung menempatkan perhatian serta kesejahteraan pada diri sendiri, kurangnya perhatian terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan orang lain, lemahnya solidaritas sosial, dan rasa empati terhadap sesama. Selain itu, banyaknya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang membutuhkan uluran bantuan
agar dapat melanjutkan sekolah dengan rasa nyaman, membaur dengan teman-temannya, dengan perasaan diterima, dihargai, dan dikasihi. Hal yang saya lakukan dalam aksi nyata pada tahapan B adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, urgensi menumbuh kembangkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam diri murid-murid. Yang kedua, menggali informasi dari murid tentang kegiatan yang dapat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial untuk membentuk lingkungan yang positif dan lingkungan yang mampu memfasilitasi keterampilan berinteraksi sosial. Dan yang ketiga, melakukan diskusi dengan perwakilan OSIS dan MPK untuk merancang kegiatan yang berdampak positif pada penumbuhan sikap empati dan kepedulian sosial. Hasil aksi nyata yang saya lakukan adalah yang pertama, terwujudnya sebuah kesimpulan dari diskusi, yaitu menumbuh kembangkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam diri murid-murid sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung. Yang kedua, terbentuk sebuah prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan rasa empati, semangat gotong royong, dan solidaritas sosial antar peserta didik di SMA Negeri 2 Wonosobo. Dan yang ketiga, kegiatan yang disepakati dalam bentuk pengumpulan donasi dari murid-murid dan warga sekolah untuk disalurkan kepada murid yang kurang mampu yang akan dilakukan seminggu sekali. Feeling atau perasaan. Selama melaksanakan aksi nyata pada tahap buat pertanyaan, saya merasa senang dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Saya sangat bangga melihat murid-murid bersemangat dan aktif menggali ide-ide segar dan bermanfaat bagi diri mereka. Hal yang lebih membuat saya puas adalah saya dapat mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan mereka dalam program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam aksi nyata pada tahap buat pertanyaan ini adalah betapa pentingnya melibatkan semua pihak, terutama murid-murid, untuk mengidentifikasi permasalahan dari sudut pandang mereka, menggali informasi berupa ide-ide segar yang dapat menguatkan dan menjadi solusi dari sebuah program yang akan memberikan dampak langsung kepada murid. Dengan melibatkan murid-murid, maka akan dapat mengakomodasi suara, pilihan dan kepemilikan terhadap program tersebut, sehingga dapat melakukan langkah kecil bermakna yang mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Future atau rencana perbaikan ke depan. Rencana ke depan saya akan selalu melibatkan kepala sekolah, rekan guru dan murid-murid serta warga sekolah lainnya dalam pelaksanaan dan evaluasi program, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi secara bersama-sama dan berkelanjutan demi memperoleh hasil yang optimal. Hal yang masih harus saya perbaiki adalah menyediakan waktu yang lebih longgar lagi dalam diskusi dan curah pendapat agar semuanya berjalan dengan maksimal. Aksi nyata yang kedua adalah menjalankan tahapan ambil pelajaran dalam alur Bagja. Berikut ini kami sampaikan tabel alur Bagja pada tahap ambil pelajaran, yang sebelumnya juga telah kami sampaikan dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3. Selanjutnya kami sampaikan dokumentasi aksi nyata pada tahap ambil pelajaran. Hal yang kami lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan perwakilan OSIS serta MPK. Refleksi pada tahapan A atau tahap atur eksekusi. Yang pertama adalah fetch atau peristiwa. Pada tahap ambil pelajaran, kami secara kolaboratif bersama dengan kepala sekolah, rekan guru dan murid-murid menggali informasi dan ide-ide tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan empati dan kepedulian sosial murid, beserta sumber daya atau kekuatan yang dimiliki SMA Negeri 2 Wonosobo yang dapat mendukung program kegiatan tersebut. Tujuan pada tahap ini mampu menghasilkan ide orisinil yang nantinya menjadi prakarsa perubahan dan mengerucut pada program kerja, serta menemukan sumber daya sekolah yang relevan dalam mendukung kegiatan. Hasil aksi nyata pada tahap ini menyusun prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan rasa empati, semangat gotong royong, dan solidaritas sosial antar peserta didik di SMA Negeri 2 Wonosobo melalui gerakan teman asuh dengan aset atau sumber daya pendukung berupa modal manusia, modal sosial, dan modal agama serta budaya. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Hal yang paling membuat saya bangga dan senang adalah mampu mendorong murid-murid
untuk terlibat aktif dalam berdiskusi, menggali ide-ide dari sudut pandang yang unik dan orisinil, melibatkan mereka dalam menyuarakan aspirasinya, dan membuat pilihan-pilihan sehingga murid-murid merasa ikut memiliki serta bertanggung jawab terhadap program yang dibuatnya. Hal tersebut tentu akan mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan menunjang kesuksesan program. Yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan pada tahapan ambil pelajaran ini adalah sebuah program yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, hendaknya mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk terlibat aktif, merancang, menyusun, dan melaksanakan program, termasuk mengidentifikasi aset atau sumber daya pendukung yang relevan yang dapat digunakan untuk menunjang kesuksesan program tersebut. Langkah kecil dan sederhana ini selain mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, juga dapat membantu mereka berlatih berpikir berbasis kekuatan atau aset dalam menjalankan sebuah program. Yang keempat adalah future atau penerapan ke depan. Penerapan ke depan saya akan terus berkolaborasi melibatkan murid-murid secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara terstruktur, sistematis, dan kolaboratif. Sehingga program yang terbentuk mampu memenuhi kebutuhan murid, menumbuhkan jiwa gotong royong, rasa empati, melatih keterampilan berinteraksi sosial, melatih berpikir kritis, serta mendekatkan mereka dalam realitas sosial yang pada akhirnya dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid secara efektif. Rencana perbaikan ke depan pada tahap ini, saya akan menyediakan waktu yang lebih panjang sehingga dapat menggali ide-ide, permasalahan, dan solusi yang lebih mendalam dan tepat sasaran, serta melakukan evaluasi secara berkala dengan melibatkan murid-murid secara keseluruhan. Demikian tadi pemaparan aksi nyata modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.